Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nopia Mandasari, calon guru penggerak angkatan 7 dengan fasilitator Ibu Prima Danu Asri Susanti SPD MPD dan pengajar praktik Ibu Yani Haryani SPD. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak, yaitu membuat prakarsa perubahan dengan tahapan atap dan proses mewujudkannya menggunakan manajemen perubahan Bagja. Adapun visi yang saya buat sebagai guru penggerak adalah mewujudkan peserta didik yang unggul dalam karakter, budaya, dan memiliki intelektual yang kompeten. Penjelasan komponen yang terdapat dalam visi diantaranya karakter, artinya akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Budaya, cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Intelektual, cerdas dan memiliki kemampuan penilaian kritis sesuai profil pelajar Pancasila. Untuk menyusun prakarsa perubahan dalam visi, saya menggunakan tahapan atap. A. Aset atau awal. T. Tantangan. A. Aksi. Dan P. Pembelajaran. A. Aset. Peserta didik di SMP 1 sadananya memiliki kemampuan dasar dalam berhitung adalah awal yang baik untuk peserta didik dalam mengakses dan menerapkan ilmu pengetahuan yang lebih luas dalam berbagai aspek kehidupan. T. Tantangan. Mengarahkan kebiasaan berhitung peserta didik dalam menemukan pemecahan masalah ke dalam konteks kehidupan sehari-hari. A. Aksi. Menyediakan kesempatan berlatih benar kritis untuk peserta didik di sekolah dengan mengaitkan konteks kehidupan sehari-hari pada saat kegiatan pembelajaran, serta membuat program numerasi kelas. P. Pembelajaran. Peserta didik memahami pentingnya benar kritis dengan kemampuan numerasi yang baik untuk nantinya bisa diadaptasi di tingkat kehidupan selanjutnya, baik di dunia kerja atau dalam kehidupan bermasyarakat. Prakarsa perubahan yang saya buat adalah meningkatkan kemampuan benar kritis peserta didik dalam peningkatan kemampuan numerasi. Tujuan pembelajaran khusus calon guru penggerak berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif atau IA untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Apa itu paradigma inquiry apresiatif? Yaitu suatu filosofi atau landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang dalam suatu lingkungan baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. IA lebih dalam sebagai salah satu model manajemen perubahan di lingkungan pembelajaran, baik itu di kelas maupun sekolah. Di sekolah, pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Tahapan IA dalam bahasa Indonesia disebut dengan bagja, kepanjangannya B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Bagja sebagai terjemahan bebas yang diadaptasi dari model 5D sebagai bagian dari inquiry apresiatif, define, discover, dream, design, and deliver. Prakarsa perubahan diri yang saya buat adalah meningkatkan kemampuan numerasi pada peserta didik di SMPN 1 sadananya melalui pembelajaran di kelas. Berikut adalah penjelasan dari tahapan bagja. Tahapan pertama yaitu B, dilakukan untuk merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Pertanyaan utama yang saya buat adalah apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik? Mengapa kita perlu meningkatkan kemampuan numerasi? Tindakan atau penyelidikannya melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan numerasi peserta didik, bertukar pikiran dengan kepala sekolah dan rekan guru mengenai program peningkatan kemampuan numerasi peserta didik, mencari literatur mengenai cara meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik SMP, dan sosialisasi program numerasi sekolah dan memberikan motivasi tentang pentingnya kemampuan numerasi. Tahapan A dilakukan untuk mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun sekolah serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Pertanyaan yang saya buat dari tahap ambil pelajaran adalah apa pengalaman menyenangkan yang pernah dialami oleh guru yang berhasil meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik, keterampilan apa saja yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan numerasi dan pembelajaran, aktivitas apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan numerasi. Adapun tindakannya, mencari tahu siapa guru yang sudah pernah melaksanakan program peningkatan numerasi, melakukan observasi tentang potensi peserta didik dalam bidang numerasi, dan mengidentifikasi keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan seorang guru dalam meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik. Tahapan G, menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran.
Pertanyaan yang saya buat dalam gali mimpi adalah, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika peningkatan kemampuan numerasi peserta didik sudah tercapai? Tindakannya membuat skema belajar yang dapat memotivasi dan meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik, melatih peserta didik dalam kegiatan numerasi untuk meningkatkan nilai MBK sekolah, memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, serta peserta didik mampu bernilai kritis dengan cara pemecahan masalah yang benar. Tahapan J adalah merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Pertanyaan yang saya buat dalam jabarkan rencana, apa langkah paling sederhana yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik dalam pembelajaran? Apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik di kelas? Tindakannya, membuat catatan khusus mengenai target yang akan dicapai, berkolaborasi dengan peserta didik, rekan guru semua mapel, dan kepala sekolah tentang program penguatan pembelajaran numerasi, mengembangkan sarana penunjang dengan memanfaatkan lingkungan kelas atau sekolah sebagai media pembelajaran numerasi sehingga tercipta ekosistem yang kaya numerasi, menampilkan informasi yang diperkaya dengan unsur numerasi di kelas setiap bulannya, seperti diagram lingkaran, tabel, atau grafik yang dapat digunakan sebagai rujukan kegiatan pembelajaran, menekankan penalaran dan proses pemodelan pemecahan masalah dalam mata pelajaran matematika, dan menerapkan numerasi lintas kurikulum dalam mata pelajaran matematika, mengaitkan numerasi dalam pemecahan masalah yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari, melakukan kegiatan permainan numerasi dalam pembelajaran di kelas, memberikan materi atau melatih soal numerasi secara rutin, menggunakan alat digital dalam penyampaian konsep numerasi, mempraktikkan konsep numerasi dalam semua mata pelajaran, membuat alat peraga atau media numerasi di kelas. Tahapan terakhir adalah A. Memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan diajak dan pasti mau terlibat, bagaimana strateginya, dan aksi lainnya demi mewujudkan visi perlahan-lahan. Pertanyaan yang saya buat dalam tahapan atur eksekusi adalah, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini, apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar program dapat terlaksana secara berkelanjutan. Tindakan atau penyelidikan yang terlibat dalam mewujudkan rencana yaitu peserta didik, orang tua, seluruh guru bidang, wali kelas, dan kepala sekolah. Dengan perannya, peserta didik berperan dalam objek pembelajaran numerasi, guru bidang berperan sebagai pelaksana, pembimbing, serta memberikan arahan dalam pengembangan kemampuan numerasi pada kegiatan pembelajaran. Wali kelas berperan sebagai pendamping yang akan memperhatikan dan mendukung perkembangan peserta didiknya di kelas. Orang tua berkoordinasi dengan wali kelas dalam memantau perkembangan anaknya. Sedangkan kepala sekolah beserta Wakasek bidang kurikulum memonitor terlaksananya program. Nah, jadi apa manfaat kemampuan numerasi bagi peserta didik? Manfaatnya memiliki pengetahuan dan kecakapan dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan kegiatan yang baik, mampu melakukan perhitungan dan penafsiran terhadap data yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, mampu mengambil keputusan yang tepat dalam setiap aspek kehidupannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.